Hidup di dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, jauh dari kata mudah. Selain letaknya yang terisolasi di perbatasan Indonesia dengan Malaysia, harga barang untuk kebutuhan hidup juga tinggi. Keadaan itu semakin parah saat wabah virus corona merebak. Warga Krayan yang semula tergantung dengan barang dari Malaysia, kini kesulitan karena negeri jiran menerapkan kebijakan lockdown. Tak banyak jalan menuju Krayan, dan jalur termudah dapat dicapai dari Malaysia. Ironis karena Krayan yang berada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara ialah bagian dari Indonesia. Jika dari Malaysia menuju Krayan cukup berkendara lewat jalur darat, sedangkan dari Indonesia harus melalui jalur udara dengan pesawat perintis. Wilayah yang dijuluki jantung Kalimantan itu merupakan tempat tinggal suku Dayak Lundaya yang terletak di beranda Indonesia, berbatasan langsung dengan Malaysia di sisi utara dan barat. Krayan ialah potret buram perbatasan Indonesia. Di sana, rumah-rumah warga berdinding kayu dan beratap seng. Jalanan belum beraspal, melainkan tanah liat dan sebagian besar berlumpur, sehingga hanya bisa dilalui oleh kendaraan bergardan ganda yang mana hampir 90% seluruh mobil di Krayan adalah mobil berplat Brunei dan Malaysia. Malaysia menjadi kata kunci di Krayan, sebab semua barang di Krayan lebih murah jika beli di Malaysia ketimbang di Indonesia. Satu sak semen Malaysia dalam keadaan normal dijual seharga Rp150.000. Sedangkan semen Indonesia yang dibawa dari Tarakan ke Krayan sempat mencapai Rp1.500.000 per sak, jauh lebih mahal. Begitu juga gula pasir yang biasanya dijual seharga Rp13.000 per kilogram, juga sempat dijual seharga Rp45.000 per kilogram. Apalagi barang-barang yang lainnya seperti gas LPG, bensin, dan lain-lain. Dan terutama saya mohon agar Krayan bisa masuk menjadi daerah konversi gas LPG. Karena mereka sampai hari ini masih mengimpor dari Malaysia. Dan selama setahun lebih tidak ada, karena Malaysia lockdown, mereka harus membeli dengan harga yang mahal. Ini juga yang menyebabkan masyarakat Krayan jarang menggunakan produk dalam negeri. Mereka amat bergantung pada Malaysia untuk urusan kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng, gula, mie instan, hingga tabung gas untuk memasak. Situasi itu tak pelak memunculkan anekdot di tengah masyarakat Krayan. Di dadaku ada burung Garuda, di perutku ada harimau, di mana harimau merupakan bagian dari lambang negara Malaysia. Slogan Garuda di dada, harimau di perut, itu sesungguhnya ekspresi kekecewaan warga Krayan atas kesulitan yang mereka alami. Dayak Lundaya Krayan sangat setia di tengah situasi sengsara seperti ini. Itulah yang dipilih masyarakat Krayan. Warga tak pernah berpikir untuk pindah ke warganegaraan meski cacian dan hinaan dari negara tetangga jadi makanan sehari-hari. Hidup penuh derita mereka pilih dan terima secara sadar, dengan harapan suatu saat nanti kondisi di Krayan akan membaik, seiring percepatan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintah. Dayak Lundaya Krayan tidak mudah diobok-obok dengan material. Kecintaan masyarakat Krayan terhadap Indonesia sangatlah erat, baik ketika zaman tak enak maupun zaman sekarang yang sudah sedikit membaik. Hal ini bisa kita lihat pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Krayan, dirayakan sebulan penuh. Perayaan besar-besaran itu bukan tanpa alasan. Bahkan masyarakat dari pelosok Krayan berbondong-bondong mendatangi kantor kecamatan untuk ikut berbagai perlombaan 17 Agustusan. Beberapa tahun terakhir, masyarakat Krayan mengibarkan bendera merah putih berukuran puluhan meter pada acara 17 Agustusan. Dan berlangsung berbagai festival, dihadiri penduduk negeri tetangga yang berasal dari Sarawak, Malaysia. Warga Sarawak bahkan mengirim tim sepak bola untuk mengikuti kompetisi di Krayan, melawan 65 desa di daerah itu. Itulah sekilas potret keadaan daerah di perbatasan Indonesia-Malaysia saat ini. Mari kita semua mendoakan semoga keadaan di perbatasan semakin membaik, terutama infrastruktur yang bisa menghubungkan Krayan dengan daerah Indonesia di sekitarnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, semoga kita semua diberikan kesehatan selalu.